salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita di dalam menjalani kehidupan, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari tantangan persoalan yang menghampiri kehidupan kita. Tetapi saya percaya ketika tantangan dan persoalan datang ke dalam kehidupan kita selaku orang beriman, selaku orang percaya, selaku orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita pasti berseru kepada Tuhan. Kita pasti berdoa kepada Tuhan. Kita pasti menyampaikan segala keluh kesah kita, kesedihan kita, persoalan kita kepada Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Namun memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pola berpikir kita sering sekali bahwa ketika kita berdoa, ketika kita bermohon, ketika kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, yang kita harapkan seketika itu juga persoalan berlalu. Atau seketika itu juga Tuhan langsung mendengarkan, langsung menyelesaikan persoalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang kita minta. Namun Bapak Ibu, bagaimana ketika doa kita, permohonan kita tak kunjung terjawab? Persoalan masih tetap menghampiri kita. Yang pasti, kita pasti sedih. Yang pasti, kita pasti menangis. Yang pasti, kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Pemikiran-pemikiran seperti ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di mana dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita, sebuah seruan juga disampaikan oleh pemazmur, dalam hal ini Daud. Daud merasa bahwa Tuhan meninggalkan kehidupannya. Maka apa yang dikatakan oleh Daud di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Daud katakan, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu, atau kalau di bahasa aslinya dikatakan, kalau engkau tidak mendengarkan suaraku,
maka aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab engkau membisu, aku sama seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah, perasaan daripada Daud sendiri, kalau Tuhan tidak mendengarkan seruannya, ia seumpama orang yang turun ke dalam liang kubur. Ini bentuk keputusasaan, di mana Daud menyadari bahwa dia tidak akan bisa hidup, dia tidak akan bisa selamat, dan dia tidak akan bisa mampu menjalani seluruh kehidupan tanpa pertolongan Tuhan. Sebuah kesadaran yang begitu luar biasa. Kesadaran mengajarkan Daud bahwa hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, atau hanya dengan pertolongan Tuhanlah, maka dia akan mampu terlepas dari persoalannya. Kepercayaan yang sungguh-sungguh luar biasa yang dipertunjukkan oleh Daud dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini, di dalam keputusasaan, Daud minta tolong kepada Tuhan. Daud bermohon kepada Tuhan. Daud berharap kepada Tuhan. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini hal yang cukup menarik. Nah, dalam ayat yang kedua, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud juga katakan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta dorong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ini seruan yang disampaikan oleh Daud, yang artinya bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud di dalam keputusasaan tetap dia berseru kepada Tuhan. Doanya tidak ada henti-hentinya. Dia sampaikan kepada Tuhan, walaupun memang seakan-akan Tuhan tidak mendengarkannya. Tapi keberpautan Daud kepada Tuhan merupakan sebuah bukti iman yang sungguh-sungguh percaya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, setiap orang yang meminta akan menerima. Lalu, bagaimana kalau kita meminta tidak langsung kita terima? Apakah kita mampu? Seperti Daud tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap mengarahkan hidupnya ke tempat yang maha kudus Tuhan. Artinya tidak hilang harapannya. Tentu kita akan katakan, Bapak Ibu, ya dan amin. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diajarkan beberapa hal. Yang pertama, dari firman ini kita mau diberikan sebuah kesadaran bahwa setiap orang di dalam kehidupannya, dia tidak akan bisa terpisah sebenarnya daripada Tuhan. Maka kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-5 dikatakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang artinya Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mampu menggapai sesuatu yang kita rindukan tanpa pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus Kristus, Yesus katakan, barulah kita berbuah. Artinya, hanya di dalam Yesus Kristuslah kita merasakan buah yang begitu luar biasa. Hanya bersama dengan Yesus Kristuslah kita akan mampu menggapai segala kerinduan kita. Tapi tanpa pertolongan Yesus Kristus, hidup ini pasti sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau diajak selaku orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, setiap orang yang meminta akan menerima. Saya percaya, ini harus kita imani bersama, bahwa orang-orang Kristen itu sudah menerima keselamatan. Apa yang kita minta sudah kita terima, yaitu keselamatan yang begitu luar biasa. Maka karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Ini menjadi sebuah keharusan. Orang-orang percaya di dalam kehidupannya harus senantiasa dia memuji dan memuliakan Tuhan. Orang-orang percaya di dalam kehidupannya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang memuji Tuhan harus dia jangan dikalahkan oleh persoalan, tetapi dia akan mengalahkan setiap persoalan di dalam kehidupannya. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak sama seperti sebuah cerita. Suatu ketika ada orang kaya mempunyai 3 orang anak. Tetapi orang kaya ini sangat sayang kepada ketiga anaknya. Tapi dia melihat bahwa ketiga anaknya ini menyalahkan kekayaannya. Tidak mau bekerja, bermalas-malasan, berpoya-poya, dan lain sebagainya. Maka orang kaya ini berpikir dengan sangat keras. Apa yang harus kulakukan supaya kalau nanti aku mati, anak-anakku ini tetap bisa melanjutkan hidupnya. Maka orang kaya ini bersandiwara. Dia sewa pengacara dan orang-orang tertentu. Dia katakan kepada mereka bahwa mereka akan mengambil seluruh hartanya. Dan setelah itu, sandiwara itu berjalan dengan baik. Lalu, orang-orang suruhan daripada si orang kaya ini, dengan segala sandiwaranya, datang dan mengusir orang kaya ini bersama dengan ketiga anaknya. Ketiga anaknya terheran. Apa yang terjadi? Si orang kaya dikatakan kepada ketiga anaknya bahwa mereka jatuh miskin. Awalnya ketiga anaknya tidak terima. Mereka ingin tetap merasakan kemewahan dan lain sebagainya. Tapi seluruh harta yang mereka miliki diambil. Dengan segala kesedihan, mereka meninggalkan tempat rumah mereka dan pergi ke sebuah rumah yang sangat kumuh. Di sana mereka belajar pelan-pelan. Sampai akhirnya ketiga anak orang kaya ini mampu berdiri. Mampu bekerja, mampu bertanggung jawab. Tanpa memikirkan harta orang tuanya lagi. Namun apa yang dikatakan ketiga anaknya ini? Bahwa mereka tidak membutuhkan harta lagi. Yang mereka butuhkan adalah mereka terus bisa melanjutkan sebuah kehidupan. Lalu setelah seorang kaya melihat bahwa anaknya sudah mandiri,
Dia beritahukan bahwa semuanya itu hanya sandiwara. Tapi apa yang dikatakan oleh ketiga anaknya? Terima kasih Pak untuk segala sandiwaranya. Tapi berkat yang Bapak lakukan, kami menjadi bisa lebih baik ke depannya. Nah, walaupun memang ketiga anak orang kaya ini awalnya tidak terima dengan hidup susah, dengan hidup seadanya, oleh karena sandiwara orang tuanya, tapi kesusahan itu menempa mereka untuk lebih baik, untuk lebih mandiri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga sering sekali seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat kaya, yang bisa memberikan segala yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tidak mau menjadikan orang-orang percaya itu menjadi orang yang cengeng, orang yang manja, orang yang malas. Tuhan sering mengizinkan persoalan, penderitaan, kemelut di dalam kehidupan. Tujuannya satu, supaya kita mampu bangkit di dalam kebenaran, supaya kita mampu maju di dalam keadilan, supaya kita mampu menunjukkan kualitas iman kita. Dari firman ini kita mau belajar, tidak selamanya persoalan itu menghancurkan kita. Terkadang persoalan itu Tuhan izinkan supaya kita lebih kuat. Terkadang persoalan itu Tuhan izinkan supaya kita lebih tahu bersyukur. Terkadang persoalan itu Tuhan berikan supaya kita mampu berdiri di dalam kebenaran, keadilan, walaupun kesusahan melanda. Artinya Bapak Ibu, banyak orang tidak siap menderita karena ujung-ujungnya mereka berdosa, mencuri dan sebagainya. Tapi orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik makmur mereka tetap dalam kebenaran. Baik dalam kesusahan, mereka tetap dalam kebenaran. Orang-orang demikianlah yang meminta dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan semuanya di dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu mampu menguatkan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.